Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ketemu lagi dengan saya Rendra Hobby Official. Pada hari ini kita akan membahas tentang elektronik yang ada pada sebuah RC atau remote control atau mobil-mobilan ya. Dan biasanya pada umumnya teman-teman semuanya, elektronik yang ada di dalam sebuah RC itu yang besarnya tuh hanya seperti ISC, lalu servo, lalu receiver ya, terus seperti lampu depan belakang, lalu ada lampu rak roof, itu pada umumnya. Nah, hari ini tuh saya akan membahas tentang yang namanya UBEC, atau UBEC ya. UBEC itu tuh ada dua tuh teman-teman, ada BEC aja, lalu ada UBEC. Nah, ini UBEC saya pakai punyanya Henge ya. Saya akan tampilkan gambarnya. Ini ukurannya tuh berapa ya, sekitar 10 cm kali 4 cm ya kali ya ukurannya. Dan saya pakai Henge yang 8, maksimalnya 12 ampere ini ya. Jadi saya akan tampilkan gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Dan ini Henge tuh ini yang ke baterai nih teman-teman ya, ke baterai. Lalu ada di yang sebelah kiri atasnya itu adalah daya yang diberikan kepada elektronik yang ada di dalam kit ini ya. Itu ada yang 5 volt ya, terus ada yang 6 ya, terus ada yang di bawahnya itu 7,4. Nah, sesuai kebutuhan tuh, kita tuh mau yang mana tuh. Yang kuning ini tinggal kita pindahin, jadi bisa ke 5, ke 6, atau ke 7,4. Nah, saya pasangnya di 6. Nah, dalam konteks RC atau remote control, UBEC ini adalah versi perbaikan dari BEC. Apa sih bedanya antara UBEC dengan BEC ya, UBEC dengan BEC? Perbedaannya itu hanya fisik teman-teman ya, hanya bentuk fisiknya. Kalau BEC itu fisiknya biasanya lebih kecil ya, kalau UBEC itu versinya lebih besar. Nah, UBEC itu singkatan dari Ultimate Battery Eliminator Circuit ya, disingkat dengan UBEC. Kalau BEC aja itu Battery Eliminator Circuit. Nah itu singkatannya. Nah, kalau ISC ini adalah singkatan dari Electronic Speed Control ya, yang mengatur kecepatan naik turun kecepatan motor, atau arah, atau pengereman pada motor. Nah, terus yang kita bahas itu adalah BEC atau UBEC. Ya. Nah, jadi UBEC ini memberikan tenaga, ini kan dari baterai. Baterai itu kan kita kadang-kadang pakai baterai itu kan sesuai dengan selera. Kadang kita pakai yang 2S, kadang kita pakai yang 3S ya.
Nah, itu kan cukup lumayan besar dari baterainya. Dan U-back ini itu mengecilkan atau bisa jadi membesarkan, atau bahasa lainnya mengatur volt yang keluar dari baterai menuju ke elektronik, elektroniknya ke receiver, ke ISC, ke servo kemudi, ya, ke lampu-lampu, ke lampu rak roof, dan lain-lain yang ada di dalam kit ini. Nah, apakah BEC ini betul-betul bermanfaat untuk sebuah kit atau sebuah remote control atau sebuah mainan ini, mobil-mobilan ini? Tentunya saja iya, teman-teman. Kenapa begitu? Karena ya pada umumnya seperti servo, lalu seperti lampu ini, elektronik yang ada di dalam ini, itu biasanya tenaganya itu kalau bahasa gaulnya tuh nebeng, ya, nebeng, dapat arusnya tuh dari ESC, ya. Dan orang banyak yang bilang, kan di ESC yang mahal-mahal itu kan sudah ada BEC di dalamnya. Ya, memang betul, tapi apa salahnya kita mengurangi beban si ISC, ya, si ISC. Dan logika sederhananya, kalau kita mengurangi bebannya si ISC, otomatis kan pekerjaan si ISC ini memang hanya untuk fokus pada motor, ya, fokus pada motor. Jadi itulah fungsi utama dari BEC ini, ya. Artinya kalau si ISC ini hanya fokus pada motor, tidak memberikan arus kepada seperti servo dan lain-lain, otomatis kan ISC ini itu lebih awet, ya. Selain lebih awet, terus tidak cepat panas, ya, dan banyaklah efeknya selain itu. Nah, plus juga arus yang diterima oleh receiver atau servo atau elektronik lainnya yang ada di dalam kit ini otomatis mendapatkan arus yang sesuai dengan kebutuhannya dia, atau bahasa lainnya mendapatkan arus maksimal yang sesuai yang dibutuhkan sama mereka, seperti ini receiver, terus lampu dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini juga tidak terlalu mahal. Ini harganya paling 200 ribuan, ya, 200 ribuan. Dan juga bisa didapatkan di Tokopedia, terus di Shopee, di Bukalapak. Ini juga banyak, dan banyak pilihannya. Nggak harus sih pakai yang ini, banyak sih pilihan yang lainnya. Dan tentunya memang ada tugas tambahan seperti membuat ini menjadi waterproof, ya, diapakan kayak pokoknya jadi waterproof, karena kan tidak waterproof, jadi harus ditambahkan. Oke, ya. Nah, teman-teman semuanya, gimana sih cara memasangkan ini, menggabungkannya dengan ISC? Itu caranya sederhana. Ini kan ada ISC 1080 pada umumnya, ya. Ini belum diapa-apain. Nah, terus ini ada kabel atau colokan JST. JST ini itu disambung nanti ke U-back ini, itu tinggal disambung. Lalu yang ini, yang positif negatif dari U-back itu disambungkan dengan ISC ini. Nah, jadi disambungkan seperti ini, dibuka dulu soldernya, dibuka dulu ini selongsongnya dibuka, soldernya
buka terus digabungkan, ya digabungkan seperti ini, nanti hasilnya lebih kurang nanti seperti ini ya, hasilnya nanti seperti ini ya, digabung seperti ini. Dan si BEC itu nanti akan bergabung ya, di arusnya bergabung dengan BEC dengan ISC. Nah, U-back ini kan kabelnya besar nih, besar tadinya. Jadi kita tinggal ganti, tinggal kita solder saja, itu diganti dengan kabel servo. Oke, tetapi yang diambilnya tuh hanya dua kabel. Dua kabel tuh maksudnya hanya yang apa namanya, yang warna hitam atau coklat dan warna merahnya. Yang warna putihnya dicabut aja, sinyalnya dicabut aja. Jadi ini teman-teman, ini dicolokkan disambungkan ke receiver. Oke, receivernya yang mana aja channelnya, mau di channel 7 kayak mau di channel 6 juga boleh ya, tinggal disambung begitu. Lalu ISC-nya itu kabel yang warna merahnya dibuka, jadi cuma dua, warna hitam dan putih. Nah, ISC biasanya kan kita pasangnya di channel 2. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti servonya tinggal dipasang di channel 1. Terus apa namanya, servo double speed, kalau yang punya double speed dipasang di mana aja sesuai keinginan. Nah, secara keseluruhan yang saya rasakan setelah menggunakan U-back ini ya, atau Ultimate Battery Eliminator Circuit ya, kepanjangannya aja udah jelas tuh, Ultimate Battery Eliminator Circuit ya. Kalau kita bahas tuh panjang banget, Ultimate, terus ada baterai, terus ada eliminator, terus ada sirkuit ya. Nah, jadi apa yang saya rasakan, ini tombol on off teman-teman ya, on off-nya BEC U-back ini. Yang saya rasakan adalah ISC ini yang biasanya panasnya tuh saya bisa tahu ini panas atau tidak karena ya kita mainnya dengan ini ya. Kalau kita lagi buka kit, buka hardbody kan otomatis biasanya kita pegang PC, pegang ISC panas atau enggaknya. Nah, ini tuh nggak terlalu panas seperti pada biasanya. Oke, nah itu. Lalu yang saya rasakan yang kedua adalah servo itu tugasnya tuh rasanya kok bisa lebih maksimal ya, si servo steering ya lebih maksimal ya, jelas lebih maksimal. Apa namanya ya, arus yang dia dapatkan tuh sesuai dengan kebutuhannya dia tuh, si servo steering. Nah, jadi begitu teman-teman, itulah fungsi U-back ini. Tapi apakah ini wajib untuk sebuah RC? Ya nggak wajib sih teman-teman, kita nggak harus pakai ini ya. Cuma kalau kita mikir untuk awet-awetan ya, kadang kalau untuk awet-awetan itu untung-untungan ya. Tapi setidaknya saya meminimalisir ya apa namanya, fungsi-fungsi yang seharusnya tidak dilakukan sama si ISC itu dipangkas ya, diawasi lah ya, diawasi dengan adanya U-back ini. Nah, kalau saran saya teman-teman, harusnya ada ini U-back ini ya, harusnya ada ya, supaya semua elektronik yang ada di dalam kit itu stabil, mendapatkan support maksimal tenaganya ya, terus dan semuanya tuh lebih awet ya. Nah, negatifnya apa? Negatifnya ada juga teman-teman, kita tuh jadi ada space tambahan di dalam ya, untuk membuat ini tuh
harus bisa dipasang di dalam sebuah kit ya, dan itu otomatis kan nambah tempat lagi gitu. Sedangkan tanpa U-back ini aja itu sudah sempit, ditambah lagi dengan adanya U-back ya atau BEC ini, tentunya ya lebih makin sempit. Nah gitu kekurangannya ya. Nah tapi teman-teman, secara keseluruhan ini sangat berfungsi di kit saya. Tidak hanya di kit ini, di semua kit saya pakai U-back ya, U-back ini. Dan yang tidak nyambung dengan U-back ini hanyalah winch ya, karena winch itu memang apa namanya, kita pisahkan ya baterainya dengan baterai yang lainnya ya, seperti elektronik lainnya. Nah jadi teman-teman semuanya, semoga informasi ini ya, pengalaman saya ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Ya semoga saja. Tetapi kalau teman-teman tidak perlu menggunakan U-back ini juga tidak masalah, tidak apa-apa juga. Toh kelas-kelasnya apa namanya ya, banyak lah ISC itu yang dalamnya tuh sudah ada U-back-nya gitu ya. Lebih kurang bahasa sederhananya, di dalam ISC itu juga sudah ada U-back-nya atau BEC-nya. Nah begitu teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan pembahasan U-back ini saya sudah mencoba untuk menyederhanakan bahasanya, tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah elektronik yang lebih spesifik. Semoga bahasa untuk pembahasan U-back ini bisa teman-teman cerna ya. Nah terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.